Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengauditan Siklus Perolehan Modal dan Pengembaliannya, serta tantangan dan peluang menjadi auditor di masa new normal saat ini. Kami dari kelompok 4 topik 9 Pengauditan 2 Universitas Sarjana Wiyata Tamahasiswa. Dengan nama kelompok yang pertama Elena Vita NIM 2019-017-005, yang kedua Gading Putri Ekawati 2019-017-009, yang ketiga saya sendiri Kansa Anandia Nuridayati 2019-017-010, yang keempat Rika Hanaria Simbolon 2019-017-023, yang kelima Saprong Sangaji 2019-017-024, dan yang terakhir M. Hidayat Pratama Putrama 2019-017-032. Langsung saja ke materi. Siklus transaksi terakhir yang akan kita bahas dalam buku ini adalah siklus perolehan modal dan pengembaliannya, yang menyangkut perolehan sumber-sumber modal melalui pinjaman berbunga dan ekuitas pemegang saham serta pengembalian modal. Siklus ini juga mencangkup pembayaran bunga dan dividen. Ada 4 karakteristik siklus perolehan modal dan pengembaliannya mempengaruhi akun tersebut. Yang pertama, hanya relatif sedikit transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi seringkali sangat material. Sebagai contoh, perusahaan jarang menerbitkan obligasi, tetapi begitu obligasi diterbitkan, jumlahnya biasanya material. Oleh karena itu, ukurannya besar itulah sebagai bagian dari pemeriksaan atas saldo akun neraca. Auditor memeriksa setiap transaksi yang terjadi dalam siklus ini sepanjang tahun. Schedule atau daftar kebanyakan akun yang ada dalam siklus ini bersifat saldo awal, transaksi yang terjadi sepanjang tahun yang diaudit, dan saldo akhir tahun. Yang kedua, kesalahan penyajian atau penghilangan satu transaksi saja bisa material. Akibatnya, tekanan utama auditor dalam pengauditan akun-akun tersebut seringkali diletakkan pada tujuan audit, saldo, kelengkapan, dan ketelitian. Yang ketiga, terdapat hubungan hukum antara entitas klien dengan pemegang saham, obligasi, atau dokumen lain serupa itu. Dalam pengauditan transaksi-transaksi dalam siklus ini, auditor harus sangat cermat untuk memastikan bahwa persyaratan hukum yang mempengaruhi laporan keuangan telah terpenuhi dan disajikan dan diungkapkan dengan memadai. Yang keempat, terdapat hubungan langsung antara akun bunga dan dividen dengan kewajiban dan ekuitas. Dalam mengaudit kewajiban berbunga, auditor harus secara simultan memeriksa pula beban bunga dan utang bunga. Demikian pula halnya dalam pengauditan secara pemilik, ekuitas pemilik, dividen yang diumumkan, dan utang bunga. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Akun-akun dalam siklus. Jadi akun-akun dalam siklus itu terdapat yang pertama yaitu utang wesel, utang kontrak, utang hipotek, utang obligasi, beban bunga, utang bunga, lalu laba ditahan disisihkan, saham dibeli kembali, dividen diumumkan, kas di bank, modal saham biasa, modal saham preferen, agio saham, modal sumbangan, dan lain-lainnya. Auditor biasanya menetapkan materialis pada tingkat rendah karena pada umumnya dimungkinkan untuk mengaudit secara lengkap saldo akun dan transaksi yang mempengaruhi saldo akun utang wesel. Demikian pula, auditor biasanya menetapkan resiko inheren pada tingkat rendah karena nilai akun yang benar biasanya mudah ditentukan. Demikian pula, auditor biasanya lebih menekankan pada tujuan audit saldo kelengkapan untuk saldo akun utang wesel dan tujuan kelengkapan untuk pengungkapan utang wesel seperti jaminan dan pembatasan penggunaan utang wesel. Utang wesel adalah kewajiban legal kepada seorang kreditor yang terdiri dari pokok pinjaman dan bunganya yang mungkin dijamin atau tidak dijamin dengan aset. Tujuan pengauditan atas utang wesel yang pertama yaitu pengendalian internal atas utang wesel memadai.
Kemudian yang kedua yaitu transaksi yang menyangkut pokok pinjaman dan bunga wesel telah diotoritasasi dengan benar dan telah dicatat sesuai dengan ke-6 tujuan audit transaksi. Kemudian yang ketiga yaitu kewajiban untuk utang wesel dan bunga yang bersangkutan serta utang bunga telah ditetapkan dengan benar sebagaimana dirumuskan dalam ke-8 tujuan audit saldo. Kemudian yang keempat yaitu pengungkapan yang berkaitan dengan utang wesel dan bunga wesel terkait memenuhi keempat tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Kemudian yang pertama, pengendalian intern. A. Penerbit wesel harus terdapat otoritas terlebih dahulu. B. Terdapat pengendalian yang memadai untuk pembayaran pokok pinjaman maupun bunga. C. Dokumen dan catatan yang memadai. D. Verifikasi independen secara periodik. Yang kedua, pengujian pengendalian dan pengujian transaksi. Yang ketiga, prosedur analisis. Terdapat dua, yaitu prosedur analisis dan kemungkinan kesalahan proses penyajian. Yaitu yang pertama, hitung kembali rata-rata beban bunga dengan atas dasar tingkatan bunga rata-rata dan saldo. Yang kedua, membandingkan wesel individu yang masih berjalan dengan tahun lalu. Yang ketiga, membandingkan total saldo dalam akun wesel, beban bunga dan utang bunga. Kemungkinan kesalahan penyajian yang itu salah saji beban bunga atau bunga terutang atau pengabaian wesel berbayar yang beredar. Yang kedua, penghilangan atau kesalahan penyajian utang wesel. Yang ketiga, kesalahan penyajian beban bunga dan utang bunga wesel. Yang keempat, pengujian rincian saldo. Transaksi modal saham terbukukan sungguh-sungguh terjadi dan dicatat dengan tepat. Pengujian yang ekstensif dibutuhkan untuk transaksi-transaksi yang menyangkut penerbitan modal saham seperti misalnya penerbitan saham baru secara tunai, merger dengan perusahaan lain lewat pertukaran saham, saham donasi, dan pembelian kembali saham. C. Modal saham dibukukan dengan tepat. Auditor memeriksa saldo akhir dalam akun modal saham dengan pertama-tama menentukan jumlah saham yang beredar pada tanggal neraca. Yang terakhir, modal saham disajikan dan diungkapkan dengan tepat. Sumber informasi terpenting untuk menentukan apakah keempat tujuan penyajian dan pengungkapan untuk aktivitas modal saham telah terpenuhi adalah anggaran dasar perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Yang ketiga, pengauditan dividen. Titik berat pengauditan dividen adalah pada transaksi dividen, bukan pada saldo akhir, kecuali apabila terdapat utang dividen. Auditor bisa memeriksa keterjadian dividen yang telah dibukukan dengan memeriksa otoritas pada notul rapat Dewan Komisaris tentang dividen per lembar saham
dan tanggal pembayaran dividen. Dalam melakukan hal tersebut, auditor harus waspada terhadap kemungkinan tidak tercatatnya dividen yang telah diumumkan, terutama beberapa waktu menjelang akhir tahun. Prosedur audit yang sangat berkaitan adalah mereview arsip audit permanen untuk menentukan apakah terdapat pembatasan pembayaran dividen dalam perjanjian obligasi atau provisi saham referen. Yang keempat, pengauditan laba ditahan. Pada kebanyakan perusahaan transaksi-transaksi yang menyangkut laba ditahan hanyalah tercatat laba bersih untuk tahun buku yang bersangkutan dan pengumuman dividen. Perubahan lain dalam laba ditahan bias berupa koreksi laba tahun yang lalu, penyesuaian tahun yang lalu yang didebitkan atau dikreditkan langsung ke laba ditahan, dan menetapkan atau menghentikan penyelesaian laba ditahan. Untuk memulai pengauditan atas laba ditahan, auditor pertama-tama menganalisis laba yang ditahan selama periode yang diaudit. Selanjutnya yaitu tantangan. Nah, di sini ada 6 poin tantangan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya di era new normal ini. Yang kedua, di masa pandemi, ketidakpastian keuangan itu terjadi di berbagai perusahaan sehingga terjadi krisis. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu riset bisnis agar di masa pandemi ini perusahaan dapat bertahan dari krisis yang melanda. Yang ketiga, keadaan itu memaksa setiap unit untuk beradaptasi dengan berbagai penyesuaian terhadap siklus-siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan keadaan tersebut tentu juga berdampak pada kegiatan audit yang dilakukan oleh KMR. Yang keempat, untuk menjadi seorang auditor yang andal, perlu seorang auditor memahami dan mempelajari tugas dan tanggung jawab auditor untuk mengaudit laporan keuangan agar bisa menjadi seorang auditor yang andal dan bisa dan bisa diperlukan oleh para instansi atau dipercaya oleh para instansi perusahaan. Yang kelima, di masa pandemi banyak perusahaan mengalami kewalahan dalam mengatur dan memeriksa laporan keuangannya. Oleh karena itu, di masa new normal banyak perusahaan memerlukan audit independen agar bisa mengaudit laporan keuangannya yang bisa terlepas dari masalah salah saji. Yang keenam, untuk menjadi seorang auditor harus open minded, cepat belajar dan melek ke teknologi. Nah, kita masuk pada poin berikutnya, yaitu terkait peluang. Nah, teman-teman, di mana ada tantangan pasti ada peluang. Nah, terkait tantangan tersebut itu harus harus dimaksimalkan oleh seorang auditor untuk bisa memberikan suatu peluang bagi dirinya agar bisa memanfaatkan peluang itu untuk bisa menerjun sebagai kinerja auditor yang diperlukan oleh setiap perusahaan. Nah, teman-teman, ini ada 6 poin peluang yang akan saya sampaikan. Yang pertama, di era new normal semakin banyak dibutuhkan auditor. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan auditor internal. Ini merupakan suatu pemanfaatan yang harus digunakan semaksimal mungkin oleh seorang auditor agar bisa memaksimalkan kinerjanya lebih efektif dan lebih cepat kinerjanya itu diselesaikan. Oleh sebab itu, jika seorang auditor mempercepat kinerjanya dalam hal mengaudit laporan keuangan, secara otomatis perusahaan dapat meningkatkan rasa kepercayaan kepada auditor tersebut. Yang ketiga, membentuk kembali lingkungan bisnis. Nah, dengan adanya membentuk kembali lingkungan bisnis ini, itu dikarenakan adanya gambaran dari hasil pengauditan dari laporan keuangan dilakukan oleh auditor. Oleh sebab itu, jika suatu laporan keuangan terlepas dari salah saji, secara otomatis perusahaan akan membentuk kembali lingkungan bisnis yang memang bisa dilaksanakan secara maksimal.
dan bisa memenuhi target tujuan perusahaan dengan baik. Yang keempat yaitu membentuk auditor yang independen, di mana auditor yang independen ini auditor yang bisa memberikan suatu hasil kinerja dalam hal memeriksa laporan keuangan itu terlepas dari salah saji, independen yang memang dipercaya baik oleh suatu instansi terkait hasil pengauditan laporan keuangan dilakukan oleh seorang auditor. Yang kelima itu masa new normal, perusahaan banyak memerlukan auditor yang independen. Nah, setelah kita terlepas dari masa pandemi, secara otomatis itu suatu perusahaan memerlukan suatu auditor yang independen untuk bisa mengaudit laporan keuangannya agar bisa setelah diperiksa laporan keuangannya, apakah laporan keuangan itu merupakan laporan keuangan yang andal yang bisa digunakan sebagai penunjang untuk mengambil keputusan ke depan, ataukah laporan keuangan masih berada dalam tahap masih berada atau masih ada kesalahan-kesalahan yang ada pada laporan keuangan tersebut atau diistilahkan sebagai laporan salah saji. Nah, oleh sebab itu di masa new normal ini perusahaan itu harus memerlukan auditor yang independen, auditor yang harus memberikan suatu hasil kinerja pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang baik dan relevan, serta bisa memberikan suatu opini yang terkait dengan laporan keuangan yang terlepas dari salah saji. Yang keenam, auditor harus bisa bergaul dan suka bekerja dalam tim. Nah, yang keenam ini merupakan poin yang penting juga bagi seorang auditor agar bisa membangun hubungan kinerja yang baik dengan sesama perusahaan yang melakukan kerjasama dalam hal memeriksa laporan keuangan. Oke, mungkin itu hasil penjelasan saya terkait peluang yang sudah saya katakan bahwa teman-teman jikalau kita pelajari tantangan pasti ada peluang. Oke, dengan berakhirlah penjelasan peluang yang sudah saya sampaikan, maka berakhirlah sudah video presentasi yang kami sajikan. Kurang dan lebihnya kami kelompok memohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Demikian penjelasan terkait pengauditan siklus perolehan modal dan pengembaliannya, serta tantangan dan peluang menjadi auditor di masa new normal. Dan pada akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan terkait materi dan pembahasan tersebut, bisa komentar di kolom komentar ya. Saya Kansa Anandia Nuridayati, pamit undur diri dan jangan lupa belajar yang giat untuk menjadi orang yang sukses. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.